Selamat sore Ekspos Update, bersama saya Sasa Binda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Morowali. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ida Fauziah melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk di Kabupaten Morowali. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia bersama rombongan tiba di Bandara Maleo, Kabupaten Morowali pada Kamis 25 November 2021 yang dijemput oleh Bupati Morowali Taslim, Wakil Bupati Morowali Najamuddin, Kapolres Morowali AKBP Ardi Rahananto, Kepala Kejaksaan Negeri Morowali Tenria Waru, anggota DPRD Morowali dan pejabat lainnya. Dari Bandara Morowali, Menakar dan rombongan langsung melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Balai Pelatihan Kerja di Kompleks Kota Terpadu Mandiri Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, seluas 15 hektar. Setelah mendengarkan penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali, Menaker Ida Fauziah mengatakan lokasi tersebut sangat strategis karena akses jalan yang sudah tersedia dan posisinya tak jauh dari pusat pemerintahan. Hari ini di Kabupaten Morowali, kunjungan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk menandatangani penyerahan hibah lahan pembangunan Balai Latihan Kerja yang diperuntukkan bagi siapapun yang ingin meningkatkan skill untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Morowali. Selanjutnya, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia akan melakukan kunjungan ke PT Indonesia Morowali Industrial Park dengan sejumlah agenda lainnya. Demikian laporan kami, saya Bambang SM dari Morowali, Sulawesi Tengah, Ekspos Update melaporkan. Sama meningkatkan kompetensi para pekerja, calon pekerja khusus di Kabupaten Morowali dan sekitarnya, agar peningkatan PLK ini menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi baik calon pekerja maupun pekerja. Iya, kira-kira. Bu Menteri, apakah nanti dari kementerian akan menyediakan instruktur dari pusat? Ya pasti. Ini adalah PLK-nya UPTP, dikomandani oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kami akan mengkoordinasikan, mensinergikan baik pemerintah daerah maupun stakeholder yang lain, dunia usaha, dunia industri. Pelatihan-pelatihan yang ada harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, khususnya di Kabupaten Morowali dan sekitarnya. Ya, Ibu, Pak Bupati, untuk harapan Pak Bupati ini terhadap tenaga kerja lokal nantinya dengan adanya BLK ini seperti apa, Pak Bupati? Tentu menjadi harapan kita semua bahwa dengan adanya industri besar di Morowali maka akan menjadi tempat kerja bagi anak-anak kita. Namun faktanya bahwa tidak seperti apa yang menjadi harapan kita, karena masih ada anak-anak kita yang hari ini belum bisa terserap di beberapa kawasan industri di Kabupaten Morowali. Penyebabnya adalah minimnya skill yang mereka miliki, kemudian juga dari faktor persyaratan yaitu ijazah. Sehingga kita berharap bahwa dengan adanya pembangunan BLK kementerian ini, maka ini akan menjadi solusi bagi masyarakat kita, sehingga mereka bisa kita latih, mereka bisa memiliki skill sehingga bisa masuk ke dunia usaha, dunia kerja. Oleh karena itu tentu satu optimisme kita bahwa dengan kita berikan skill yang baik pada anak kita, maka mereka akan bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Memang jauh ya, karena dari jumlah tenaga kerja yang terserap yang sudah kurang lebih hari ini ya, yang ke 60-an ribu ya. Untuk masyarakat Morowali itu di kisaran sekitar 6.000 lebih ya, yang terserap. Jadi dari sisi persentase memang sangat minim, tetapi itulah jumlah anak-anak kita yang berminat masuk ke sana. Yang lainnya ini ada keinginan tetapi disebabkan karena keterbatasan
skill yang mereka miliki dan persyaratan tadi. Sehingga mudah-mudahan saya ulangi lagi bahwa dengan terbangunnya PLK ini maka tentu ini akan bisa menjadi solusi bagi anak-anak kita, karena dengan adanya sertifikat keahlian maka tentu ini akan menjadi salah satu syarat mereka untuk bisa lebih mudah diterima di kawasan-kawasan yang ada di Kabupaten Morowali. Kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah dan pembacaan laporan dari Kepala Dinas Naker Trans Morowali Abdurrahman Topo, sambutan Bupati Morowali, dan arahan dari Menaker Republik Indonesia. Dalam arahannya, Menaker mengapresiasi serapan tenaga kerja di Morowali dan tingkat pengangguran yang sudah berada di bawah standar nasional yakni 3%. Namun Ida Fauzia juga masih menyayangkan tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, padahal Morowali merupakan daerah industri. Ia berharap dengan hadirnya PLK tersebut akan meningkatkan kompetensi bagi para calon tenaga kerja. Sementara itu, Bupati Morowali dalam wawancaranya menjelaskan bahwa adanya kawasan industri di Morowali seharusnya dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Namun pada kenyataannya masih jauh dari harapan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan skill dari calon tenaga kerja itu sendiri. Olehnya itu, Taslim berharap dengan adanya pembangunan PLK tersebut bisa melatih para calon tenaga kerja sehingga bisa memiliki keahlian atau skill, sertifikat, dan siap masuk di dunia kerja. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Morowali dan seluruh Forkopimda, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Morowali, serta seluruh hadirin penghargaan yang kami muliakan. Berdasarkan proyek penduduk tahun 2020 sebanyak 121.296 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebesar 56.988 jiwa dan bukan angkatan kerja sebesar 32.253 jiwa, dengan pengangguran 3,03. Untuk jumlah penduduk miskin sebesar 16.500 jiwa atau sebesar 13,43%. Indonesia bersama rombongan yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Morowali, yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Morowali. Sudah tahu ya? Sudah dilihat tadi, sudah diserahkan rohani kepada mereka. Nanti gilirannya setelah diserahkan bangunnya bagaimana, itu urusannya Bapak Negeri. Puji syukur mereka sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama hadir, bisa bersilaturahim. Secara pribadi Pak Bupati, saya merasa senang nyampe di Kabupaten Morowali, mulai membicarakan, sudah membicarakan Morowali. Tentu menjadi perhatian bagi masyarakat secara nasional, karena Morowali berubah menjadi daerah dengan industrialisasi yang cukup besar. Tentu menjadi kebanggaan tersendiri, Morowali berubah menjadi sebuah kabupaten yang pada akhirnya mengantarkan masyarakat di Morowali menjadi masyarakat yang sejahtera. Kalau mendengar penjelasan Pak Bupati dan penjelasan dari Kadis Naker, saya cukup apresiasi karena tingkat pengangguran di Morowali di bawah rata-rata nasional, 3% di bawah rata-rata nasional. Tapi kami masih belum menantang Bapak Bupati dan seluruh Forkopimda di sini. Tingkat kemiskinannya masih di atas rata-rata nasional. Tentu ini pertanyaan yang harus dijawab. Saya kira jangan hanya Bupati yang jawab kenapa Morowali dengan yang berubah menjadi industrialisasi yang cukup pesat itu masih menyisakan pekerjaan, karena ternyata
angka kemiskinannya masih di atas rata-rata nasional. Saya melihat kesungguhan Bapak Bupati, Bapak Bupati melihat ini sebagai sebuah tantangan. Menyiapkan mereka masuk ke pasar kerja itu didesain, disiapkan, direncanakan. Kita tidak bisa mengharapkan peningkatan kompetensi itu tanpa ada perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang itu dilakukan jika kita memiliki komitmen yang kuat, meletakkan perencanaan dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi, kecuali melalui pengembangan BMK. Bagi kami, persoalan peningkatan kompetensi ini adalah persoalan yang mutlak Pak Bupati. Pak Bupati sudah menunjukkan komitmennya dengan menyerahkan lahan. Berikutnya saya berharap komitmen dari perusahaan-perusahaan yang ada di Morowali. Dengan sinergitas ini, saya kira pasti semua pihak akan mendapatkan keuntungan. Perusahaan pasti akan diuntungkan, akan mendapatkan buruh pekerja yang kompatibel dengan kebutuhan perusahaan, yang pasti pada akhirnya produktivitasnya akan meningkat. Pak Bupati sebagai penanggung jawab pemerintahan di Kabupaten Morowali ini juga bisa menjawab kebutuhan PR yang tadi cukup berat ya Pak Bupati, bagaimana pembangunan industri di Morowali juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Morowali. Satu yang mungkin nanti bisa dipotret secara dalam, kenapa kemiskinannya masih tinggi? Karena bisa jadi tidak bisa menyerap tenaga kerja lokal yang itu menjadi masyarakat di Morowali. Melihat dan mendengar laporan Pak Bupati juga, kenapa tidak bisa terserap ke dalam pasar-pasar kerja yang ada di industri-industri yang dibangun di Morowali, karena ternyata mereka memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, saya sudah melihat kesungguhan Pak Bupati menjawab tantangan ini dengan tidak ada pilihan bagi kita semua agar dampak industrialisasi ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat Morowali, Sulawesi Tengah, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mau tidak mau, kita harus menyiapkan sumber daya manusia tidak hanya di Morowali, tapi di Sulawesi Tengah pada umumnya, agar siap masuk ke pasar kerja. Sendiri, jangan galau. Pak Bupati sendiri, kami ada di belakang Pak Bupati, dan tentu saja saya berharap perusahaan-perusahaan di belakang Pak Bupati niat yang tulus menjadikan Kabupaten Morowali memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya bisa terpenuhi. Jadi terima kasih, apresiasi atas penyerahan lahan yang diberikan kepada pemerintah pusat. Saya tunggu berikutnya tangan-tangan seperti tadi dari pimpinan-pimpinan perusahaan. Kalau tidak bisa hari ini, jangan lusa, tapi besok saja. Terima kasih. Allahumma muwaffiq. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Bambang SM Expos Update melaporkan.